Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada kesempatan kali ini kami akan membahas perihal narkoba dalam perspektif Islam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Alia Laila Yunus, ada Akila Salsabila, dan Naila Husna Maulida. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa poin. Di antaranya adalah mengonsumsi narkoba dalam keadaan darurat, hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, kemudian hukum usaha pertanian ganja dan opium, hasil keuntungan dari bisnis narkoba, sanksi hukum bagi pengonsumsi narkoba, dan yang terakhir adalah konsep Islam dalam memerangi penyalahgunaan naza. Kepada teman-teman kelompok 7, waktu dan tempat saya persilahkan. Pertama-tama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkotika. Tingginya angka produksi, peredaran, dan konsumsi narkoba menjadikan persoalan ini sebagai ancaman bagi kesehatan, keamanan, dan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba. Namun, kasus penyalahgunaannya masih terus ditemukan di berbagai daerah. Di sisi lain, kondisi geografis dan iklim Indonesia yang tropis memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh dengan subur, termasuk tanaman ganja. Keberadaan tanaman ganja di Indonesia menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi, ganja dikategorikan sebagai narkotika yang dilarang penggunaannya. Sementara, di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa ganja memiliki potensi manfaat untuk kepentingan medis dan pengobatan tertentu. Perbedaan pandangan mengenai penggunaan ganja tidak hanya muncul dalam aspek kesehatan dan hukum positif, tetapi juga dalam perspektif hukum Islam. Sebagian ulama mengharamkan ganja karena dianggap memiliki dampak yang serupa dengan khamr, sedangkan sebagian lainnya memberikan kelonggaran penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum penggunaan ganja menjadi penting untuk dikaji, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita memahami dulu nih, apa itu narkoba. Dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan apa itu narkoba. Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi sintetis. Mungkin dari teman-teman ada banyak ya, beberapa mungkin sudah mengetahui apa itu narkoba dan apa itu narkotika. Nah, tapi ada lagi nih yang namanya prekursor narkotika. Itu apa sih? Itu adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang ada di nomor 35 tahun 2009. Nah, penyalahgunaan dan prekursor narkotika ini masih masif ya sampai pada hari ini, seperti itu. Dari kalangan remaja, dewasa, bahkan sampai lansia itu masih tergolong menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, seperti itu. Nah, masifnya penyalahgunaan narkotika atau narkoba di Indonesia ini juga ditandai dengan banyaknya upaya-upaya yang beragam, bahkan sampai pada hari ini yang turut dikembangkan oleh para pelaku seperti para pengedar, atau biasanya kita mendengar istilah pengecer ya, dan pengedar itu adalah orang-orang yang kerap kali memproduksi ataupun menjual belikan narkoba gitu, melakukan transaksi jual beli narkotika atau narkoba seperti itu. Nah, itu melalui berbagai macam penawaran-penawaran atau barang-barang yang kerap kali disukai oleh para anak-anak nih, misalnya seperti permen, pulpen, atau benda-benda lainnya, atau sarana yang dinilai cukup mampu untuk memengaruhi mereka, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal narkoba itu dibagi atau terbagi ke dalam 3 golongan. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Tapi
di setiap golongannya itu terbagi lagi nih ke dalam beberapa macamnya seperti itu yang aku belum bisa jelasin di sini, tapi aku menyertakan link di sini ya. Nanti teman-teman boleh check it out. Oke, selanjutnya kita akan membahas perihal mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat. Kita sebagai muslim dan muslimah kerap kita mengetahui bahwasanya hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram, karena memang narkoba itu digolongkan atau dikategorikan sebagai bahan yang memabukkan seperti khamr atau alkohol seperti itu. Tapi ada keadaan di mana narkoba itu diperbolehkan atau hukumnya tidak lagi haram, tapi menjadi mubah atau diperbolehkan. Nah, sebenarnya menurut hukum Islam di sini, narkoba itu sebenarnya tidak masuk ke dalam aturan yang tertulis secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun, hukum narkoba ini dihasilkan melalui kias, yaitu dengan perbandingan para ulama mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam ya tentunya. Nah, di dalam mazahib tersebut ada salah satu ulama yang memang memperbolehkan penggunaan atau konsumsi narkoba dalam keadaan darurat, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab ini terdapat pandangan yang membolehkan penggunaan zat yang tergolong narkotika sebagai obat apabila tidak ditemukan alternatif pengobatan yang lain, atau misalnya dalam keadaan yang terdesak ya, kemudian kita hanya menemukan atau kita hanya memiliki alternatif obat yaitu berbahan narkotika seperti ganja dan lain-lainnya seperti itu. Jadi diperbolehkan. Nah, tadi seperti yang aku jelaskan bahwasanya memang hasil daripada hukum narkoba ini dapat dibilang haram itu kan melalui kias ya. Nah, apa aja sih yang harus ada di dalam unsur kias dalam tanda kutip kasus ganja atau narkoba ya? Yang pertama itu ada asal atau pokok atau perbandingan. Jadi asal ini adalah perkara yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Dalam contoh ini yang menjadi asal adalah khamr. Jadi posisinya di sini adalah pada kasus ganja, kias itu dilakukan dengan membandingkannya dengan khamr, yaitu mereka ini istilahnya mereka sama-sama memabukkan, mereka sama-sama berdampak kepada produktivitas kesehatan secara psikis maupun secara fisik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faro, cabang atau perkara baru. Faro adalah perkara yang belum dijelaskan secara langsung hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Jadi memang hukum penggunaan ganja ini memang yang seperti tadi aku bilang memang tidak secara eksplisit tertulis di dalam Al-Quran. Maka dari itu para ulama melakukan kias untuk pada akhirnya menghasilkan hukum pengonsumsian ganja atau narkoba seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada hukum asal, di mana hukum asal adalah hukum yang sudah ditetapkan untuk perkara pokok. Nah, misalnya pada khamr ya kan, khamr kan memang sudah hakik, memang sudah hakon, memang sudah ditekankan bahwasanya diharamkan karena sifatnya memabukkan. Nah, bagaimana dengan narkoba? Narkoba disandingkan tadi ya, dibandingkan dari asal ke faro, pada akhirnya kita merujuk lagi ke hukum asalnya. Pada dasarnya memang ketika narkoba disandingkan dengan alkohol atau khamr, ya memang sifatnya sama-sama memabukkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah ilah atau alasan hukum. Ilah adalah alasan mengapa suatu perkara diberi hukum tertentu. Khamr diharamkan karena memabukkan dan dapat mengalahkan akal sehat. Begitupun juga dengan ganja, begitupun dengan narkotika, begitupun dengan segala jenis-jenis narkotika, sabu, sinte, dan lain-lainnya itu juga diharamkan karena memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat. Nah, dari materi yang barusan aku jelaskan, karena ganja dianggap memiliki kesamaan sifat dengan khamr atau alkohol, yaitu dapat memengaruhi kesadaran akal, maka melalui metode kias yang tadi sudah diupayakan bersama para ulama, maka para ulama menetapkan bahwa hukum ganja juga haram sebagaimana hukum khamr seperti itu. Jadi sederhananya khamr haram karena memabukkan, ganja
dianggap memiliki sifat yang sama dengan Homer, maka ganja memiliki hukum yang sama seperti Homer, yaitu haram. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih kalau kita berbicara soal hukum Indonesia dan kedokteran? Di dalam hukum positif, yaitu sistem hukum yang disusun dan diberlakukan oleh negara atau lembaga yang memiliki kewenangan, tertulis nih pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana memang narkotika tadi kan sudah dianggap atau dinilai sebagai zat yang memengaruhi secara negatif manusia atau penggunanya, seperti itu. Nah, tapi ada disclaimer nih menurut hukum Indonesia dan kedokteran, bahwasannya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri. Itu tertulis dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi ada kesempatan untuk para akademisi, para peneliti, atau kepada para teknisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dalam hal ini menggunakan bahan dasar narkotika atau narkoba seperti ganja dan lain-lainnya ya. Nah, setelah kita membahas pengecualian dan peluang untuk mengonsumsi narkoba, yaitu dalam keadaan darurat, nah kita harus tahu nih hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Supaya apa? Supaya kita bisa bersikap dengan bijak untuk menyikapi atau menghadapi orang-orang yang melakukan bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Dan nauzubillah min dzalik, kita melakukan hal itu. Nah, memang secara hukum, lagi-lagi berbicara soal hukum karena kita berada di bawah rezim demokrasi yang memang sangat kental akan hukumnya, yaitu tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, pada pasal 113 ini dan pasal yang selanjutnya yang saya paparkan di dalam slide ini, untuk pembagian hukum dan sanksi terhadap bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang ini sebenarnya terbagi ke dalam beberapa sub lagi ya, antara misalnya secara jenis narkotika yang berupa atau yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman. Kemudian kalau di pasal 113 ayat 1 ini kan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dapat dipidana dan seterusnya. Nah, tapi ada juga ketika hukum yang mengatur apabila memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan narkotika golongan 1 ini apabila beratnya lebih dari 5 kg dan lain-lainnya. Jadi memang ada kategori-kategori khusus yang mengatur hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Ini juga terbagi ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada sanksi untuk golongan 1, kemudian di pasal 118 ayat 1 ini untuk mengatur penjualan narkotika golongan 2, kemudian pada pasal 123 ayat 1 untuk narkotika golongan 3. Jadi memang berbasis hukum untuk bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang itu memang digolongkan sesuai dengan tadi di awal ya, sesuai dengan golongannya dan berat atau tingkat bisnisnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih baik kita menjual yang mana nih, narkotika golongan 1, golongan 2 atau golongan 3, lebih baik tidak sama sekali ya teman-teman, karena ketiga golongan itu adalah sangat membahayakan, sangat merugikan, bukan hanya untuk diri kita pribadi tapi juga untuk masyarakat sekitar, untuk bangsa kita, bahkan untuk agama kita. Maka lebih baik atau sebaik-baiknya manusia adalah kita yang tetap menjaga keseimbangan dan kestabilan tanah air kita. Selanjutnya, hasil keuntungan dari bisnis narkoba. Keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba adalah harta yang haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya,
Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Memakan harta orang lain mencakup segala bentuk transaksi yang diharamkan termasuk bisnis narkoba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harga hasil dari bisnis sesuatu itu. Perkataan lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sesuatu yang diharamkan untuk diminum, maka juga diharamkan memperjualbelikannya. Selanjutnya, hukum usaha pertanian ganja dan opium. Setiap sesuatu yang bisa membawa kepada keharuman, hukumnya juga haram. Setiap sesuatu yang bisa memberikan kontribusi pada kemaksiatan, itu juga disebut kemaksiatan. Oleh karena itu, menanam ganja, memproduksi bahan-bahan narkoba, ikut berkontribusi dalam proses penjagaan, perawatan, pengepakan, penyeludupan, dan pendistribusian sesuatu itu adalah haram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar disebutkan yang artinya Rasulullah melaknat 10 orang yang terkait dengan khamr, produsennya, distributornya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembayar dan pemesanannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Tirmidzi. Selanjutnya ada sanksi hukum bagi pengonsumsi narkoba, yaitu fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa uzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, maka ia dikenai sanksi hukum takzir. Hukuman takzir tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman takzir lainnya, sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lain. Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hukuman takzir itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya, jika hakim melihat ada kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Oke, selanjutnya di sini juga ada konsep Islam dalam memerangi penyalahgunaan nazar, yaitu Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1984 sendiri telah menetapkan bahwa unsur agama merupakan unsur dalam kesehatan selain ketiga unsur lainnya, yaitu kesehatan fisik, psikologik, dan sosial. Unsur agama amat penting dan peringkatnya sama dengan ketiga unsur kesehatan lainnya. Pentingnya peran agama dalam pembinaan keluarga dan pencegahan penyalahgunaan naza juga telah dilakukan oleh peneliti Stinnett dan John Dufresne pada tahun 1987 dalam bukunya yang berjudul The National Study on Family Strength. Terhadap mereka, keluarga golongan papan atas yang bergelimang dengan kemewahan dunia dan yang lepas dari tali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan mereka dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wattakasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan berbegah-begah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras.
dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ias Al-Hadid ayat 20. Berdasarkan pengamatan empiris, penelitian ilmiah, serta tuntunan Al-Quran dan hadis, dalam hal memerangi penyalahgunaan naza, Islam lebih menekankan kepada pencegahan, yaitu antara lain, yang pertama, ada pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko lebih tinggi 4 kali untuk terlibat penyalahgunaan naza bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat. Yang kedua, kehidupan beragama di rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana rasa kasih sayang, silaturahim antara ayah, ibu, anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius, resiko anak untuk terlibat penyalahgunaan naza jauh lebih besar daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius. Yang ketiga, perlu ditanamkan pada anak atau remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan naza itu haram hukumnya, sebagaimana makan babi haram hukumnya dalam agama Islam. Yang keempat, peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan naza, yaitu yang pertama ada orang tua di rumah, ayah dan ibu, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, sakinah, tersedia waktu dan komunikasi dengan anak, hindari pola hidup konsumtif, beri suri tauladan yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, orang tua di sekolah, bapak dan ibu guru, ciptakan suasana atau kondisi proses belajar mengajar yang kondusif bagi anak didik agar menjadi manusia yang berilmu dan beriman. Yang ketiga, orang tua di masyarakat, tokoh masyarakat, agamawan, pejabat, pengusaha, dan aparat harus menciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat bagi perkembangan anak atau remaja. Hindari sarana dan peluang agar anak atau remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan nazar. Oke, pemaparan materi sudah selesai dan saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan dan menyampaikan pertanyaannya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, dan berdasarkan pembahasan materi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai perkara ijtihadi, yaitu melalui metode kias yang dianalogikan dengan khamar karena kesamaan sifatnya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita membicarakan soal narkoba dalam perspektif Islam, itu artinya kita juga harus terbuka dengan kondisi atau realitas kita pada saat ini, seperti itu. Meskipun begitu, Islam dan hukumnya tetap berdiri teguh sesuai atau seiring dengan perkembangannya zaman, seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Saya mewakili kelompok 7 izin undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.